Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Secara umum bentuk negara di dunia ada dua, negara kesatuan. Negara kesatuan bisa disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara, tapi bersifat tunggal. Dua negara federasi atau serikat. Negara federasi dibangun atas gabungan berbagai negara. Dalam bentuk negara federasi dikenal istilah negara federal atau negara-negara bagian. Kedaulatan menurut jenisnya dibagi menjadi dua. Kedaulatan ke dalam, artinya kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Dua, kedaulatan keluar, artinya kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain. Contohnya mengadakan kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan bersama. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Satu, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Empat, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Lima, Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Syarat dasar tersenggalnya pemerintahan yang demokrasi. 1. Melindungi konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal sebagai berikut. 1. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Pengambilan keputusan harus didasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. C. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat, hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. E. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Perbandingan demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan diserahkan secara musyawarah. Demokrasi liberal, pengambilan keputusan secara voting. Demokrasi sosial, pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. Demokrasi Pancasila, agama tidak terpisah dari kehidupan bernegara. Demokrasi liberal, memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara. Demokrasi sosial, tidak mengenal adanya agama. Pelaksanaan demokrasi, demokrasi secara langsung, demokrasi secara tidak langsung. Asas pelaksanaan demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian anak-anak, selalu sukses untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.